record dulu. Ya udah record berarti ini kan ya. Nah, sampai mana tadi? Fokus dari bahasan kita selama 2 minggu ini, termasuk nanti tugas yang akan kalian kerjakan, akan kalian selesaikan, dan akan kalian eksplorasi itu seperti apa PCD, pengolahan citra digital, atau Digital Image Processing dalam visi komputer ini. Apa sih kaitannya? Kenapa sih kok di dalam kurikulum itu PCD dan machine learning itu menjadi prerequisite atau prasyarat dari mata kuliah ini? Harusnya kan gitu ya, supaya kalian lancar dalam mempelajari visi komputer. Tapi ya udah nggak apa-apa, bagi yang belum pernah ngambil ya mau gimana lagi, kadang kan kalian juga terpaksa ngambil mata kuliah pilihan. Nggak ada yang lain Bu, jadi ambil yang ini. Jadi hari ini mungkin saya akan ngasih kuliah maksimal 1 jaman lah ya, nggak akan lama-lama. Biasanya sampai 2 jam ya, 2 jam lebih gitu. Hari ini insya Allah nggak akan lama, karena ini membutuhkan untuk topik ini, saya pengen kalian banyak eksplorasi. Nanti saya trigger dengan tugas yang saya berikan, gitu ya. Eksplorasi dari situ, banyak-banyak main, banyak-banyak lihat kodenya, gitu ya. Nah, sebelum itu saya pengen kalian vote dulu di polling yang saya bikin di Telegram. Bentar ya. Saya mau bikin vote sederhana. Gimana cara bikin polling, lupa saya. Oh, ini dia. Ya, pollingnya tentang sebentar. Sebentar. Yuk, vote dulu polling yang saya buat di Telegram. Apakah Anda sudah pernah mengambil atau belajar mandiri tentang pengolahan citra digital? Anonymous poll. Jadi saya cuma pengen tahu aja berapa banyak dari kalian. Oke, angkanya berimbang. Sudah pernah, sudah belum pernah. Baru 26. Yang lain kemana nih? Ini baru pertemuan ketiga udah pada bolos. Kan yang penting kerjain tugasnya Bu, dianggap hadir, atulah. Oke lah. Nggak masalah ya, kalian juga masih bisa lihat rekaman yang oke lah. Udah ya, jadi 12 orang, sudah pernah 17 orang. 18 belum pernah. Oke, mayoritas belum pernah ngambil PCD. Belum pernah belajar PCD. It's okay. Karena hari ini, materi hari ini adalah sifatnya overview dan lebih ke apa kaitannya PCD dengan visi komputer dan seperti apa sih kita bisa menggunakan PCD untuk visi komputer gitu ya. Fokusnya lebih ke situ. Makanya saya kasih tugas kalian untuk eksplorasi image data generation, image data generator punyanya Keras, gitu ya. Nah itu kaitannya di situ. Makanya saya kasih tugas itu. Gitu ya, jadi tugasnya ini bukan iseng, tapi tujuannya memang supaya kalian tahu, seperti itulah salah satu pemanfaatan, salah satu pemanfaatan pengolahan citra digital di visi komputer. Nah,
Yang akan kalian pelajari nanti di materi, tentang PCD ini, kita akan membahas apa itu pengolahan citra, kaitannya dengan fisik komputer apa, berbagai operasi pengolahan citra, akuisisi citra digital, elemen citra digital, dan sebagainya. Nggak akan semuanya saya bahas, beberapa di antaranya akan kalian dapatkan dari mengerjakan assignment 3 ini, gitu ya. Nah, yang di slide, oh slide cuma ini ya, harusnya banyak tuh. Yang di slide, mmm, slide-nya cuma 20-an halaman, nggak banyak. Kemudian saya juga nggak akan ngebahas ini detail ya, materi ini detail. Kalau, tahun berapa? Setahun atau 2 tahun lalu waktu saya masih ngajar PCD, ini tuh, sampai detail ke hitung-hitungannya gimana, gimana cara mendapatkan itu. Cara bikin histogram equalization, histogram specification, eee, dan lain sebagainya. Gimana cara ngitungnya, terus efeknya gambarnya akan jadi seperti apa, gitu ya. Karena sekarang saya udah nggak ngajar PCD dan saya nggak akan minta kalian untuk hitung-hitung hari ini. Nggak usah. Udah siang-siang, Bu, kenyang, ngantuk, disuruh ngitung pula. Enggak usah, gitu ya. Insya Allah saya akan menepati janji saya, kita akan kuliah, ketemu muka online ini 1 jam saja insya Allah, nggak akan lama-lama. Nah, sebelum itu, wait sebentar. Slide saya mana ya? Sebentar. Sebentar. Saya lagi nyari slide. Slide yang ini apa ya? Sebentar kita lihat dulu. Slide-nya kira berapa halaman sih? Oh, 172 halaman, oh banyak banget. Wait, sebentar kalau kayak gitu. Saya kehilangan slide saya. Slide yang ini berarti, oh ini dia. Ini. Sebentar ya. Salah slide tadi sebentar. Slide yang lama cuma 20-an, slide yang baru 172 halaman, banyak amat, Bu. Nggak akan saya bahas semua secara langsung hari ini, kita akan bahas sedikit saja. Ini dia. Yuk. Yang muncul di layar kalian apa tuh? CII 4Q3 Fisik Komputer pengolahan citra digital pada fisik komputer, benar ya? Betul ya, sip. Wait. Nah, sebelum ke situ, slide-nya masih sama seperti yang dulu. Rasanya saya nggak ngasih banyak tambahan untuk ini. Nah, saya jelasin dulu tugasnya. Jadi di tugas 3 ini, fokusnya adalah bagaimana kalian bisa mengetahui perbedaan penggunaan pemrosesan citra, image preprocessing. Kalau pakai image processing sama nggak pakai image processing itu efeknya ke sistem pengenalan objek seperti apa. Di teknisnya, akurasinya meningkat atau tidak. Harusnya kan meningkat. Nah, kalian coba utak-atik, harus menggunakan,
operasi citra yang mana, gitu. Operasi pengolahan citra yang mana, hingga kalian bisa menemukan akurasinya bisa naik, gitu. Nah, kita menggunakan, image data generatornya Keras, gitu ya. Fokusnya di situ. Kalian itu utak-atik, coba pelajari, lihat-lihat manualnya ke Keras TensorFlow untuk melakukan ini. Saya kasih kodenya kan di sini kan. Kodenya, ini dia. Cats versus dogs. Simple kok, sederhana kok. Nah, kemudian seperti biasa ada kuis juga. Kuisnya cuma 8 soal. Cuma 8 soal, kenapa waktunya 15 menit ya? Oke lah. Oke lah, nggak apa-apa. Sebentar, saya sekalian cek settingnya. Kalau saya salah setting, ini berarti 26 Maret, benar ya 26 Maret, sip. Yang satu lagi, ini, mumpung saya buka LMS, jadi sekalian ya. Yang kuis 27 Maret, oke sip. Nah, sekalian saya buka LMS, sekalian saya cek juga, kalian udah ngerjain yang pekan ke-1. Saya udah ngerjain semua ya. Pekan kedua ada tugas apa tuh? 13 Maret kemarin berarti kan? Yang submit 37 dari 41. 4 orang kenapa nggak submit? Kalau nggak ngerjain berarti nggak dianggap hadir ya? Nah, gitu aja. Lalu, wait, ini tugas, nanti saya akan koreksi, saya akan kasih feedback langsung di LMS, kalian juga bisa langsung lihat di situ. Kemudian, kalian coba cek ke final project. Nah, di sini mumpung ketemu saya, nanti kan kalau udah ketemu Pak Bedi, beda lagi urusannya ya. Kalau telat ngumpulinnya gimana? Ya kumpulin aja, nanti ada pengurangan nilai biasanya. Lihat di sini deh, di sini kan ada tuh rencana pembelajaran rubrikasi penilaian. Lihat tuh ada parameter penilaian untuk setiap tugas ini ya. Oh, kecil banget Bu, nggak kelihatan tulisannya. Kalian download lah ya. Kalian download, terus kalian perhatikan baik-baik di situ. Untuk assignment 1, penilaiannya itu ada komponennya tuh. Ada indikatornya, ada komponennya. Kalau ada salahnya, kalau apa tuh, tidak melanggar deadline, kalau melanggar deadline kayak gini ya, ada poin-poinnya situ, itu nanti akan jadi nilai tugas gitu ya. Kita fair aja. Terus ini untuk semua tugas sudah ada tuh indikator penilaian sama nilainya berapa tuh, dapat nilai skala berapa. Terus, yuk saya mau ngomongin final project, mumpung ketemu saya, karena minggu depan kita nggak ada ketemu online ya. Ini adalah parameter penilaian untuk final project untuk setiap tahapan. Jadi ada progress report, ada final report, video, dan source code. Apa saja yang harus dinilai. Akan saya nilai ada di sini ya. Jadi ya kita fair aja gitu ya. Kalian juga mendapatkan transparansi, dapat nilai segitu itu dari komponen mana aja, itu ada di situ ya. Nah, kita masuk ke final project. Langsung aja lompat. Final project ini. Di final project ini, topik umumnya adalah aplikasi deteksi objek di permasalahan dunia nyata. Jadi, salah satu komponen penting penilaian di sini adalah seperti apa gagasan atau ide kalian dalam membuat sistem deteksi objek untuk menyelesaikan berbagai kasus dunia nyata. Gitu. Contohnya ada
di semester lalu yang membuat sistem, ada yang punya ide untuk membuat sistem deteksi sampah bawah laut misalnya, atau ingin mendeteksi pengemudi yang ngantuk, kemudian deteksi penggunaan masker yang benar karena lagi musim Covid ya. Kemudian ada juga yang bikin deteksi apa tuh, huruf Y yang pakai jari, huruf Y dari dipakai untuk sebagai kalau kita selfie atau wifi, jadi nggak usah ngeklik sesuatu lagi, nggak usah pakai apa ya, cuma pakai gerakan tangan gitu, jari gini dia akan mendeteksi si jarinya, lalu akan terekam si fotonya, kayak gitu. Ada yang punya ide kayak gitu kemarin, macam-macam. Maka pada dasarnya ini adalah implementasi, makanya saya bilang jangan bikin from scratch, tapi coba pakai berbagai library yang ada. Create, bikin, bangun aplikasi yang berbasiskan sistem deteksi objek untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Itu ya, real world problem. Jadi nggak mengada-ada juga. Gitu. Itu ya. Kemudian ini grading policy-nya, prosentase untuk setiap penilaian, dan deadline. Deadline untuk setiap tahapan. Baik, perhatikan baik-baik. Sekarang Maret. Masih ada 2 bulan lagi untuk ke proposal. Tapi habis dari situ kan cepet ya. Mei, Juni, itu kan cepet kan. Makanya kalau kalian bisa mengerjakan mulai dari sekarang lebih bagus. Supaya ke belakangnya enggak buru-buru, enggak gelagapan. Di semester lalu yang outstanding project-nya nggak banyak. Nggak banyak. Pertama karena faktor dari saya yang telat untuk mengumumkan spesifikasi dan deskripsi final project ini. Jadi kalau semester lalu tuh saya baru ngumumin di minggu ke-7, minggu ke-7, minggu ke-8. Jadi waktunya mepet kan, mungkin cari idenya juga nggak terlalu matang. Sementara kalau kalian kan udah saya kasih tahu dari sejak awal semester ya, kalian bisa cari ide-ide, bisa bikin kelompok lebih awal, dan seharusnya proyek yang kalian usulkan lebih bagus, gitu. Nah, kemampuan yang diharapkan, bukan kemampuan yang diharapkan, yang dinilai dari pembuatan proyek ini bukan sekedar program atau aplikasinya bagus gitu ya, bukan. Bukan. Tapi lihat kemampuan, oh ini kenapa gini, sebentar ada yang salah ketik, sebentar, source code and final report, ada N-nya. Gitu. Bukan sekedar aplikasinya bisa berjalan dengan baik, enggak. Lihat, ada salah. Salah. Bukan di sini. Ya. Di bawah. Nah, ini maksudnya. Lihat, poin terbesar itu pada final report, di mana source code kok kecil, ya karena hasil dari source code itu kan tercermin di final report. Dan laporan akhir atau final report ini dan progress report ikuti template-nya sesuai dengan template yang sudah saya share di sini. Ini adalah template dari conference. Jadi kalian kayak bikin paper, ikuti kayak format bikin paper, benar-benar kayak bikin paper. Jadi fontnya sekian, margin, ikuti itu. Kalau nggak sesuai itu, ya nilainya nggak full juga. Gitu ya. Jadi nggak sekedar bikin aplikasi, tapi bagaimana kalian bisa menyusun sebuah laporan yang baik. Template-nya sudah disediakan, ikuti template itu. Bu, kalau nggak sesuai template gimana? Ya saya kan nilai apa adanya, gitu ya. Kan ada parameter penilaiannya kan. Kalau nggak sesuai template nilainya berapa. Meskipun bagus gitu, kalau nggak sesuai template ya dapat pengurangan nilai. Gitu ya. Kalau nggak percaya boleh nanya ya semester lalu. Nggak semuanya bisa dapat nilai bagus. Saya nilai apa adanya aja, kita fair-fair saja ya. Nah, karena ini adalah final project, jadi selain kalian dituntut untuk bisa membuat
mengusulkan sebuah gagasan yang baik tentang proyek yang akan dibuat dalam bentuk proposal, gitu ya. Usulan kalian tuh apa? Nanti proposalnya juga akan saya kasih feedback. Ini boleh dikerjain atau enggak, ini sesuai atau enggak, gitu ya. Nah, di sini. Proposalnya sebenarnya singkat, cuma maksimum 400 kata, tapi dia harus bisa merepresentasikan beberapa poin ini, gitu. Ya kalau nggak ada komponen yang nggak tercermin dalam proposal itu, ya udah saya nilai apa adanya, gitu ya, saya kasih feedback apa adanya. Termasuk di semester lalu itu, masih ada beberapa kelompok yang saya tolak proposalnya dan saya minta untuk membuat usulan baru, karena yang diusulkan itu bukan termasuk ke dalam sistem deteksi, melainkan hanya sistem klasifikasi. Beda ya deteksi sama klasifikasi. Minggu lalu kalian sudah mengenal kan? Kita udah ngomong panjang lebar tuh minggu lalu. Apa itu deteksi, apa itu klasifikasi gitu kan. Jadi jangan sampai salah. Proposalnya saya kembaliin dan nggak saya terima dan mereka harus membuat usulan baru. Bisa baru sama sekali atau apa yang sudah diusulkan di-enhance, diperkuat, ditambahkan. Gitu ya. Lalu dan lain sebagainya. Nanti kalian ikuti saja, baca baik-baik deskripsi final project di sini. Setiap tahapan dinilai sesuai indikator dan indikator penilaian yang sudah saya buat. Ada ya? Yang mana Bu indikator yang tadi tuh udah dibukain tadi. Saya baru masuk kok, salah sendiri telat. Adalah pokoknya di LMS semuanya ya. Nah ini setiap komponen juga ada persentasenya berapa. Kalau nggak lengkap ya akan dinilai sesuai itu aja. Gitu. Kita fair-fair saja ya, kita ya mainnya kita transparan. Terus presentasinya dalam bentuk video, nggak usah ketemu langsung. Intinya di sini apa aja yang harus ada, oh udah ada di sini nih, gitu ya. Yang lucu itu karena di sini saya minta kalian bikin video 7 menit, mungkin karena ada yang bikin buru-buru gitu kan ya, deadlineer. Sebenarnya videonya itu panjang, mungkin 10 menit, 15 menit, atau 30 menit. Karena saya minta 7 menit, sama dia dicepetin tuh. Jadi ngomongnya blablabla gitu. Nilainya ya nggak bagus lah. Gimana sih? Please deh. Saya udah serius nih bikin deskripsi dan spesifikasi project. Kalian juga serius lah bikinnya. Ya. Begitu tentang final project. Jadi perhatikan baik-baik. Setiap tahapan dinilai. Kalau nggak sesuai spek, pokoknya nggak sesuai spesifikasi, ya nilainya turun. Sama lah kok kalian nanti di dunia kerja. Disuruh bikin ini misalnya, atau disuruh ngerjain itu. Terus ada aturannya kan, ada spesifikasinya kan, terus kalian nggak mau ngikut. Gimana tuh? Sama aja kan ya. Gitu ya. Jadi ini terus saya juga kasih link berbagai contoh project yang ada di Stanford. Tapi kalau di Stanford itu dia nggak semuanya deteksi. Dia masih umum ya. Ada yang tentang machine learning, ada yang tentang klasifikasi, ada yang tentang deteksi, macam-macam. Ada yang tentang GAN, generatif, saya lupa. Ya ada yang tentang GAN juga. Macam-macam. Kan sementara kalau project kita fokusnya hanya ke sistem deteksi. Sistem deteksi objek saja. Macam-macam tuh, bisa macam-macam. Gitu ya. Ada komentar atau pertanyaan? Bu mau nanya Bu, Hmm? untuk pembagian kelompok ini untuk keputusannya apa Ibu yang memberikan atau kami yang dibebaskan? Kalian aja, bebas ya. Bebas. Saya nggak mau maksa-maksa. Kalian ini nyamannya kerja sama siapa gitu ya. Siap Bu. Bebas ya. Maksimum 3 orang, tapi nanti akan saya lihat apakah pekerjaannya itu memang cocok dikerjain 3 orang atau ini mah trivial banget dikerjain 1 orang juga bisa gitu kan. Jadi akan ada faktor itu juga gitu. Emang Ibu tahu Bu? Ya tahu lah. Ya. Insya Allah tahu. Jadi ya kita fair aja ya.
kita transparan saja. Memang kalau memang kalian mau berkelompok 3 orang, ya buatlah pekerjaan yang cakupannya itu memang untuk 3 orang. Jangan cuma 1 orang yang ngerjain, 1 orang berdoa, 1 lagi beli gorengan gitu kan, si konsumsi, nggak gitulah. Tapi ya 3 orang yang benar-benar bekerja. Hasilnya ada nggak Bu yang semester lalu kayak gitu? Ada cuma outstanding pekerjaannya, bagus banget gitu. Itu ya. Nah, progress report dan final report bentuknya template-nya paper. Kayak gimana Bu? Ada di sini template-nya udah saya kasih. Gitu, itu template yang dipakai di conference yang ternama di dunia. Kalian kalau mau lihat-lihat conference-nya juga boleh cek-cek webnya gitu ya. Nah, itu tentang final project saya jelasin sekarang karena minggu depan kita nggak akan ketemu online dan habis itu kalian akan bersama Pak Bedi kan. Nanti ketemu saya lagi di minggu ke-11. Minggu ke-11 itu tanggal berapa tuh? Habis Lebaran kalau nggak salah. Masih lama kan. Kalian ketemu saya lagi di sekitar habis Lebaran. Ya, Mei. Jadi Maret, April, nanti habis Lebaran baru ketemu saya lagi. Mei. Ya, selama bulan puasa dan Lebaran kalian bersama Pak Bedi nanti sekitar akhir Mei ketemu saya lagi. Nah, kita udah ngomongin sistem deteksi gitu. Jadi meskipun kalian belum paham penuh misal ya tentang sistem deteksi, tapi bimbingan misalnya ngobrol diskusi dengan saya karena proposal ini kan proposal final project itu datanya 18 Mei ya, sebelum ketemu saya kan. Boleh diskusinya lewat Telegram atau nanya-nanya lewat WA nggak masalah gitu ya. Bu kalau bikin kayak gini-gini gimana? Nggak masalah gitu ya. Nggak harus nungguin ketemu pas kuliah. Sekarang zamannya kan udah beda. Gitu ya. Tapi ada tuh please kalau ngubungin dosen di jam kerja aja ya. Kan dosen juga manusia, kadang juga capek, mau tidur istirahat gitu kan. Atau kalian ngubungin dosen jam berapa? 5:30 sore, itu dosen lagi masak, saya lagi masak gitu. Cuekin tuh HP-nya biasa. Jadi ya saling menghargai aja ya. Kalau urusan emergensi oke lah nggak masalah. Bu ini ada mahasiswa hampir di DO, wah itu mah nggak kenal waktu, langsung diurusin. So itu setengah jam waktu saya udah kepakai untuk ngejelasin ini. Nggak ada komentar lagi? Pertanyaan? Nggak ya? Cukup sih, Bu. Rajin ngecek LMS-nya, apalagi tentang final project, mulai bikin kelompok dari sekarang, mulai cari-cari tahu mau bikin apa, cari-cari ide gitu ya. Jangan mepet-mepet. Ketahuan loh hasil pekerjaan yang memang dibuat dengan sepenuh hati, direncanakan dengan baik atau yang wah ini emang ngerjainnya mepet-mepet ini. Gitu ya. Lagian yang mendapatkan keuntungan kalau kalian lewat proyek ini kan bukan dosen sebenarnya, kalian juga. Kalian akan mendapatkan pengalaman. So, baik, kita akan mulai bahas, nggak akan lama saya di sini. Fokus dari bahasan kita hari ini yaitu apa sih yang bisa kita manfaatkan dari PCD, selanjutnya saya sebut sebagai PCD ya, pengolahan citra digital, di fisik komputer. Kenapa sih harus belajar itu dulu? Gitu. Nah, karena sebagian besar dari mahasiswa di fisik komputer biasanya selama ini saya mengajar, banyak yang belum mengambil PCD, maka materi ini saya sisipkan sebagai materi review gitu, sekaligus kalian kalau di PCD kan kebanyakan konsep teori ya. Nah ini diajarin juga, kalian diminta untuk eksplorasi juga kayak apa sih code-nya. Gitu ya. Nah, citra digital
pengolahan citra digital biasanya dimanfaatkan untuk storage, transmisi, dan representasi. Jadi itulah pemanfaatan pengolahan citra. Nah, sementara kalau kita melihat dari persepsi mesin, kalau kita ngomongin PCD, biasanya fokusnya itu pada prosedur untuk mengekstrak informasi citra, ekstraksi informasi. Nih, fokusnya di situ. Maka, mmm, apa sih yang bisa diekstrak dari citra? Gimana kita bisa mendapatkan informasi bahwa di situ ada garis? Bagaimana kita bisa mendapat informasi bahwa di citra itu ada, sudut atau edge, tepi gitu ya, garis-garis vertikal, garis-garis horizontal, ada lengkung dan lain sebagainya. Gimana kita bisa mendapatkan, informasi itu. Nah, ini yang dimaksud sebagai ekstraksi informasi citra, gitu ya. Nah, tenang, saya nggak akan lama-lama, siang-siang ngantuk pastinya kan. Sementara kalau kita lihat dari, eee, interpretasi manusia, pengolahan citra itu dimaknai sebagai memproses citra sehingga menghasilkan citra yang sesuai dengan keinginan kita. Yang biasanya sesuai dengan keinginan kita artinya kualitasnya menjadi lebih baik. Seperti, contoh, foto yang kalian lihat di slide. Ini kan yang sering kita lakukan, gimana kita memperbaiki citra yang blur, kita buat lebih bagus gambarnya, atau, contoh aplikasi di dunia nyata yang sekian tahun ini booming itu, film-film jadul yang hitam putih itu dikasih warna, gitu. Itu gimana caranya, lalu banyak ya, dan secara tidak sadar sebenarnya banyak banget aplikasi yang bisa dipakai dari PCD ini yang, sudah diimplementasikan, tanpa kita sadar. Berbagai filter, kita sebutnya filter ya, jadi lebih cakep, jadi lebih cantik, jadi tiba-tiba ada kacamatanya dan segala segala macam lah. Itu adalah aplikasi dari PCD, pengolahan citra digital. Jadi kalau kalian belajar PCD, ngerti tuh caranya bikin kayak gitu. Yang pada dasarnya angka-angka itu dimanipulasi aja, gitu. Kan kalian sudah tahu bahwa di balik dari, wajah cantik ini gitu ya, wajahnya si Lena ini, itu adalah angka-angka semata kan, angka-angka aja, kumpulan angka. Kok bisa dia lebih cantik kayak gini, lebih bagus gambarnya ya karena angka-angka itu dimanipulasi, gitu. Nah, ini yang biasanya dilakukan pada pengolahan citra. Yang sudah pernah ngambil kuliahnya, yang dilakukan tuh kayak gini. Ini mana nih saya kok nggak bisa dapet untuk coret-coret. Oh ini dia. Nah, biasanya kita menggunakan berbagai konsep pada pengolahan citra itu untuk memodifikasi supaya gambarnya lebih bagus gitu ya. Kemudian kita pengen mengelompokkan, mencocokkan atau mengukur, kemudian atau kita pengen menggabung. Eee, Kalau kalian perhatikan mungkin kalian juga sering menggunakan fitur dari panoramik yang ada di HP kalian. Kalian bisa memfoto pemandangan gitu kan biasanya pakai panoramik kan, itu kan pada dasarnya menggabung. Ada beberapa foto yang digabung, image stitching namanya, menjahit menjahit citra. Nah, itu dipelajari juga di pengolahan citra. Nah, banyak ya aplikasinya. Nah, lalu apa kaitan antara, pengolahan citra dengan fisik komputer? Kalau kita mau mengelompokkan, fisik komputer itu ada di kelompok ini, pattern recognition, pengenalan pola. Pengolahan citra di sini. Nah, kalau kalian pengen tahu bedanya, pengolahan citra itu pada dasarnya input dan output-nya itu sama, yaitu sama-sama citra. Bedanya adalah citra yang menjadi output pada PCD itu citra yang sudah berubah atau sudah dimodifikasi.
gitu. Entah dibikin lebih terang, dibikin lebih jelas, atau digabungkan, tapi intinya adalah outputnya tetap citra. Sementara kalau visi komputer atau pengenalan pola, inputnya itu adalah citra, kemarin gitu ya, kemarin minggu lalu banyak contoh-contoh kan, dan outputnya biasanya adalah deskripsi. Salah satu contoh deskripsinya adalah misalnya hasil klasifikasi, oh ini kucing, oh ini anjing, ini apel, ini stroberi, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh deskripsi. Jadi itu bedanya. Nah, dari grafik sederhana ini, saya nggak ngomongin grafika komputer ya, abaikan itu dulu. Dari grafik sederhana ini, kalian bisa melihat dengan langsung apa kaitan antara pengolahan citra dengan pengenalan pola. Lihat bahwa pada dasarnya kita menggunakan kalimatnya salah. Pada dasarnya citra yang kita gunakan sebagai input pada computer vision atau pengenalan pola merupakan citra yang sudah di-preproses dulu menggunakan berbagai operasi pengolahan citra. Jadi udah melalui tahap image preprocessing. Dibikin supaya lebih jelas, supaya nggak blur. Itu adalah salah dua contoh operasi pra pemrosesan citra. Gitu ya. Nah, nanti saya kasih lihat contohnya. Nah, di tugas 3 itu juga pada dasarnya kalian melakukan itu. Kalian melakukan pengolahan citra, image preprocessing, untuk mengklasifikasikan anjing dan kucing. Contoh kasusnya sederhana, gitu ya. Nah, kalau waktu dulu belajar PCD itu kan kalian belajar berbagai macam operasi pada citra ya. Bisa dilakukan operasi apa aja sih? Nah, ternyata penggunaan lebih lanjut itu bisa digunakan di visi komputer. Gitu. Gitu ya, itu pengolahan citra. Nah, sementara ini nggak usah ya, computer vision mencoba meniru human vision yang pada dasarnya merupakan proses otomatis yang mengintegrasikan sejumlah proses besar, sejumlah proses untuk persepsi visual. Jadi ada akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan, sama decision making. Gitu. Jadi inilah hubungan antara PCD dengan visi komputer. Gitu, sebentar. Ini nggak usah ya. Sebentar, saya kasih lihat yang ini deh ya. Saya nanti mau kasih lihat contohnya. Contoh image preprocessing itu kayak gini contohnya. Nah, udah jadi. Misal ini yang pakai image data generator itu. Kelihatan ya gambar bunga mawar ya? Terlihat, Bu. Ini inputnya adalah sebuah mawar warna merah. Kemudian saya membuat variasi dari satu buah citra itu. Di sini saya bikin 9 variasi. Kok kayak gitu Bu, variasinya jelek banget. Ini adalah operasi dasar citra yang saya pakai rotasi sama geser, horizontal shift. Ini ya. Saya rotate 30 derajat, kemudian saya lakukan shifting, geser sebanyak 0,5. Prosesnya gimana Bu? Ada nanti. Intinya saya lakukan rotate dan shifting, outputnya menjadi 9 citra yang berbeda. Kayak gini. Kenapa sih harus dibikin kayak gitu Bu? Kan sekarang zamannya deep learning. Deep learning itu harus pakai banyak banget data kan. Sementara saya cuma punya satu nih. Gimana caranya supaya data saya bisa banyak sekaligus variasinya juga banyak. Maka saya somehow lakukan yang namanya augmentasi data. Nah, jadilah saya punya dari satu citra ini saya bisa bikin 9 citra lain yang
variasinya berbeda. Lihat, variasinya beda ya, yang di atas ini dia agak ke atas, batangnya kelihatan. Kalian akan bisa melihat kelemahannya itu, kelemahan augmentasi, lihatin di sini jadi ada tambahan. Oke, kelihatan nggak ya? Nanti kita akan bahas saat ngebahas itu ya nanti ya. Wait, ini nih, di sini. Ini kan gambar tambahan yang dia tambahkan, karena citra saya kan cuma segini nih, nggak ada batang ke bawahnya kan. Ini juga nih, karena dia geser ke atas, dia nggak tahu yang di bawahnya sini mau dikasih gambar apa. Sama juga ini kan digeser ke bawah. Dia jadi kayak melakukan interpolasi, supaya bisa memberikan ini kasih gambar apa sebelah sini, masa kosong kan nggak mungkin gitu ya. Ini juga nih, bagian di sini. Gitu. Ini adalah penggunaan PCD di computer vision. Untuk kasus kita dipakainya seperti ini. Contoh lain, nanti detailnya ya. Ini contoh lain, kok nggak bisa gede. Bagaimana dari satu buah citra tadi saya bisa membuat variasi yang lain. Ini kan. Terus di sini, ini kalau dari ini kontrasnya saya ubah-ubah. Yang di atas lebih terang, yang di bawah lebih gelap. Kenapa sih harus dibikin kayak gitu? Kan di minggu lalu kalian belajar bahwa ternyata variasi dari appearance atau penampakan citra itu penting kan. Tuh. Ini dalam rangka untuk bikin banyak variasi. Jadi tujuannya itu ke sini gitu. Nah, untuk bisa melakukan ini kita pakai konsep dari PCD. Jadi nggak boleh dilupakan si PCD itu. Gitu ya. Jadi tujuannya ke situ tadi. Bagaimana kita bisa menyediakan banyak banget variasi ketika kita memiliki hanya citra yang terbatas. Gitu ya. Nah, ini saya review dari obrolan kita minggu ke-1 dan minggu kedua, bahwa pada dasarnya semua task atau pekerjaan pada computer vision, mau klasifikasi, mau deteksi, atau object tracking, apalagi ya, apapun itu yang pokoknya terkait dengan computer vision pada dasarnya terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan dulu citranya. Ada proses akuisisi, kalian ngambil pakai kamera atau dari video yang diambil frame-frame tertentu, tiap 30 frame kalian ambil frame-nya, itu kan citra juga. Video itu kan kumpulan dari frame. Setiap frame itu kan static image juga, citra juga pada dasarnya. Jadi kalau kalian melakukan deteksi atau object tracking pada video, pada dasarnya kalian melakukan looping pada sejumlah frame tadi kan. Karena frame itu kan kumpulan ribet. Frame itu kan sama saja dengan citra. Jadi video itu adalah kumpulan citra. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kegiatan berikutnya harus kalian lakukan adalah memproses citra atau memodifikasi citra dengan menggunakan berbagai operasi pengolahan citra. Mau di-rotate kah, ditranslasi kah, di-shifting kah, di-flip kah, atau di-warp kah, atau apa ya, dicerminkan, atau warnanya diperbaiki, kontrasnya diperbaiki. Nah, itu semua adalah operasi pengolahan citra. Banyak dipakai di kamera sekarang kan itu ya. Kameranya jadi lebih bagus, filternya juga jadi lebih bagus. Nah, itu hasil dari pekerjaan-pekerjaan besar di PCD gitu. Nah, terakhir akuisisi udah, kita melakukan preprocessing gitu udah. Nah, terakhir biasanya di computer vision itu kita melakukan ini, analisis dan interpretasi. Itu kita analisis dan interpretasi. Mau mengontrol peralatan, memantau proses manufaktur dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan utama pada computer vision. Nah, karena ada pekerjaan pertama cobalah itu akuisisi citra, maka kalian harus tahu kan
citra ini apa sih? Ya kan? Karena nantinya kan kalian akan proses dia. Dia itu apa sih bentuknya gitu. Nah, jadi di sini alat inputnya atau alat untuk akuisisi data, kalau kita biasanya pakai kamera, entah kamera HP, kamera DSLR atau kamera CCTV atau apapun lah, atau scanner gitu ya juga bisa. Ini adalah alat input yang digunakan. Satelit kah, banyak ya, citra macam-macam. Hasil ronsen kah, itu citra juga tuh. Di dunia medis ya itu banyak banget. Atau citra mikroskopis kah? Ya iya dong, kan itu juga kita olah. Jadi ilmu yang kita pelajari di PCD sama computer vision ini dipakai di berbagai bidang juga. Gitu ya. Nah, ini diagram sederhana ini merepresentasikan apa hubungan antara akuisisi citra yang kita lakukan, kemudian kita lakukan pre-proses menggunakan berbagai operasi pada PCD, lalu kita akan ambil pola dengan melakukan analisis dan interpretasi dan seterusnya. Nanti kita akan dapetin deskripsi. Meskipun entah apakah deskripsinya sekedar ini kucing, ini anjing, ini apel, ini mobil gitu ya, atau ke deskripsi yang lebih high level kayak ada orang lagi jalan-jalan di taman sambil membawa anaknya gitu, ada juga gitu, sampai deskripsi yang level tingkat tinggi seperti itu. Nah ini nggak usah lama-lama di situ. Nah ini adalah proses di computer vision. Nanti kalian akan lakukan ini yang saya kasih lingkaran saat kalian belajar bareng sama Pak Bedi, ekstraksi fitur. Nah kalau sama saya hari ini fokusnya ke preprocessing saja, PCD. Preprocessing ya. Preprocessingnya itu untuk apa sih? Ngilangin noise misalnya, mempertajam kontras, mendeteksi garis atau tepi dan lain sebagainya. Nah nanti yang bagian sisanya kalian belajar bersama Pak Bedi. Gitu ya. Nah ini udah mulai nih. Habis ini kita langsung ke contoh tadi. Kodenya masih saya jalanin. Grafiknya belum selesai saya run tadi. Sampai berapa tadi ya? Waduh. Belum selesai. Masih lama. Masih 64 dari 100. Akurasinya masih nggak terlalu bagus. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini berbagai operasi pengolahan citra yang mungkin dari sini nanti kalian, oh ini mah yang dipakai di fitur-fitur yang ada di kamera HP saya, Bu. Ya iya. Penelitian di bidang PCD semakin berkembang, maka ya teknologi akan berpengaruh pada teknologi kamera juga. Gitu ya. Nah, operasi pengolahan citra kita nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya image enhancement. Image enhancement ini biasanya kita memperbaiki kontras, brightness, sharpening atau menghilangkan noise. Biasanya kayak gini. Nah, biasanya kita melakukan manipulasi parameter-parameter citra. Gitu. Ini kalau di PCD langsung dikasih hitung-hitungannya. Contoh sharpening ini seperti ini, kemudian noise filtering, lihat kok bisa Bu ya noise-nya ini langsung hilang. Noise filtering bisa pakai median filtering, min filtering, box filtering, macam-macam. Kemudian operasi berikutnya adalah restorasi citra untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Gitu. Beda ya, kalau bedanya sama image enhancement tadi, kalau fokusnya di restoration ini berusaha menghilangkan penyebab degradasi pada gambar, itu sudah kita ketahui. Kira-kira penyebabnya apa, terus kita ketahui. Terus kompresi, nah, gimana caranya fokusnya di kompresi ini adalah kita mengkompres size dari citra, tapi kualitasnya nggak berubah.
Ya, oke lah, kalaupun berubah, berubah sedikit. Sehingga secara kasat mata nggak terlalu kelihatan. Gitu. Itu ya. Kalau kalian perhatikan nanti ketika kalian sudah mulai ngerjain project, atau sudah ada 2 tugas kemarin ya, 2 tugas ngotak-atik kode program sederhana, kalau kalian perhatikan, ukuran citranya kecil kan, relatif kecil. Nggak yang besar-besar, 1000 kali 2000, nggak yang kayak gitu. Lagi-lagi, semakin besar ukuran citra, nah citra itu kan pada dasarnya adalah matriks kan. Kalau ukurannya besar, maka ini kan, mana matriksnya? Kalau ukurannya besar, lihat, gambar kucing ini direpresentasikan sebagai 3 buah matriks berukuran M kali N. Ini sederhana, cuma 4 kali 5 matriks, enggak segitu ya, lebih banyak, lebih gede. Nah, kalau foto yang kalian ambil menggunakan kamera HP atau kamera yang bagus itu kan ukuran resolusinya gede-gede itu. Nah, biasanya kalau kita mau proses itu dikecilin dulu gitu, karena kalau mau diproses segitu dengan citra asli, prosesnya bisa lama banget ini. Ini aja yang pakai citra berukuran kecil, itu lama banget. Gitu ya. Jadi, kenapa sih kita membutuhkan image compression gitu ya. Kenapa ini dibutuhkan gitu. Ya karena memori untuk memprosesnya kan juga lumayan. Nah, ada juga segmentasi citra. Operasi segmentasi ini tujuannya untuk kita pengen mendapatkan segmen-segmen tertentu atau bagian tertentu dari objek yang ada pada citra. Gitu. Saya ngomongnya di situ aja, panjang nanti kalau bisa cerita. Kemudian image analysis mengekstrak ciri-ciri tertentu atau fitur-fitur tertentu yang dapat membantu kita dalam mengidentifikasi objek. Gitu. Contoh ini adalah edge detection, algoritma yang populer untuk edge detection itu Canny, CANNY, Canny gampang, simple, Canny edge detection. Kenapa namanya Canny? Karena memang prinsipnya sederhana. Cuma main-main di rumus aja. Kemudian image reconstruction, ini untuk membentuk ulang objek dari beberapa citra hasil proyeksi. Macam-macam lah ya. Nah, tadi itu adalah beberapa operasi pengolahan citra secara umum. Ada beberapa yang nggak saya sampaikan tadi di situ ya. Nanti sambil jalan aja. Nah, tanpa kita sadari, sekali lagi sebenarnya kita sudah merasakan manfaat dari berbagai operasi pengolahan citra itu. Banyak dipakai itu di aplikasi di medsos kan. Kalian pakai filternya gitu. Itu kan PCD juga itu. Hasil dari PCD itu. Ya. Yang paling kerasa itu kan filter. Touch up. Jadi lebih jerawatnya nggak kelihatan, mukanya jadi lebih mulus gitu. Di Zoom ini kan juga ada touch up-nya. Nah, oke lah. Kita lanjut ke apa sih pengolahan citra ini bisa dipakai di mana saja. Nah, ini kalian bisa lihat di bidang perdagangan, bidang militer, bidang kedokteran, biologi, komunikasi data, dan lain sebagainya. Ini berbagai contoh yang lain untuk game, robotik, pemetaan, mapping. Nomor 8 itu mapping. Misal untuk mengetahui berapa banyak sih lahan atau dataran di Indonesia yang masih hutannya itu terjaga. Nah, harus pakai peta satelit kan, terus kita klasifikasikan mana yang merupakan hutan, mana hutan sudah difungsikan menjadi pemukiman yang seharusnya nggak boleh, misalnya kayak gitu. Bisa dipakai di situ. Kemudian geologi, mengenali jenis batuan dan lain sebagainya, macam-macam ya. Gitu. Ada komentar atau pertanyaan? Belum sih, Bu. Yuk.
Nggak ada ya? Sebentar, sebentar. Sorry, ada interupsi sebentar. Kita lihat dulu ya, contoh ini. Malas saya ngomongin ini. Nanti ya, nanti. Nanti saya ke sini. Kita ke sini dulu. Image augmentation. Nah, tadi kan kalian secara sekilas sudah melihat, sudah saya kenalkan atau kalian review lagi bagi yang sudah pernah ngambil kuliah PCD, berbagai operasi yang ada pada pengolahan citra secara garis besar ya. Nah, kita akan ngomongin detailnya. Wait. Nah, kalau kita mau, ini judulnya image augmentation, si operasi yang tadi sudah sempat kita bahas atau operasi-operasi dasar pada pengolahan citra itu, pada dasarnya banyak dipakai di image augmentation ini. Kalau kita lihat definisi dari augmentation itu kan dia menambah gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau kita melakukan image augmentation ini, kita bukan tujuan utamanya itu bukan nambahin data supaya datanya jadi banyak, bukan kayak gitu. Tapi kita mengenerate data baru dari data yang sudah ada. Namanya kita generate data kan suka-suka kita mau lebih banyak berapa kali kan? Kita generate data baru yang kemudian dengan berbagai variasi, dan itulah yang kita gunakan sebagai data training. Gitu. Jadi kita generate data sintetik tapi dari data yang sudah ada, dari existing data. Nah, data aslinya itu nggak dipakai. Data asli itu nggak dipakai di proses training ini. Contoh di sini, saya bikin fungsi, saya akan bikin 9 citra baru, ini ya, 9 data baru, 9 citra baru untuk setiap citra yang jadi input. Nah, 9 citra baru itu variasinya saya kontrol di sini. Bisa rotate-nya sekian banyak, dia gesernya berapa banyak, saya zoom in atau enggak, dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi di sini, nah ini yang ada di image data generator. Nah, kalian nanti otak-atik itu di tugas 3, yaitu apa, cari-cari manualnya ya, belajar eksplorasi, kemudian ini bisa kalian isi. Efeknya kemana, efeknya apa gitu. Nah, seperti ini. Fokusnya itu cuma di sini. Nah, nanti kalian eksplorasi juga efeknya apa ya kalau saya nggak lakukan augmentasi data dengan kalau saya lakukan augmentasi data. Efek keakurasinya apa? Nah, kalau kalian pengen tahu,
sebenarnya dengan melakukan augmentasi data seperti ini, maka kemungkinan besar akurasinya itu akan naik. Kenapa akurasinya naik? Karena sistem diberikan kesempatan untuk belajar atau melatih dirinya dengan variasi data yang sangat banyak. Gitu. Ya bayangkan kalau misalnya kita mau mengenali jenis bunga, mawar, melati, dahlia, anggrek dan lain sebagainya. Terus tapi citra kita itu cuma satu macam. Nggak terlalu bervariasi, cuma tegak semua menghadap ke sini gitu ya, menghadap ke depan. Nah, jadi nanti kalau misalnya dikasih input bunga mawarnya agak miring gini, nah sistem kalian nggak akan bisa mengidentifikasi itu. Nah, gimana caranya? Saya udah punya bunga mawar nih, menghadap ke sini gitu, menghadap tegak ke depan. Saya pengen membuat variasi supaya ada yang miring ke kanan, ke kiri, atau ke bawah gitu ya, bunga mawarnya, sehingga sistem saya bisa mengenali dia sebagai bunga mawar, apapun penampakannya, kayak gitu. Nah, kita bisa lakukan dengan cara augmentasi. Nah, nanti belajar ya parameter-parameter ini maksudnya apa. Nanti belajar dari situ. Lewat file yang saya berikan. Filenya nggak sama ini mah. Ini lebih keren. Yang saya kasih di sini filenya lebih bagus. Ini kalau yang saya tunjukkan ini hanya sederhana saja untuk menunjukin ke kalian. Jadi fokusnya di sini. Jadi si image data, kita bisa pakai kelas image data generator ini untuk melakukan augmentasi data. Nah, dengan augmentasi data, maka kita akan mendapatkan data baru yang lebih bervariasi. Jumlahnya pun bisa kita atur. Kita mau mengenerate data berapa banyak dengan variasi apa saja. Nah, gitu. Data asli nggak dipakai? Enggak ya. Jadi tujuan image augmentation itu memperkaya variasi data dari data baru yang di-generate. Tapi si data baru yang di-generate ini kan bukan data asal-asalannya, bukan data abal-abal, memang data asli kan. Gitu ya. Tujuannya kayak gitu. Nah, di sini contohnya di sini saya ulang, dari satu citra saya akan bikin 9. Untuk setiap satu citra training saya generate 9 citra baru yang variasinya itu saya kontrol di sini. Gitu ya. Saya kontrol di sini. Nah, itu kan ini kan saya bikin metode kan atau prosedur. Sebenarnya kalian biasanya cuma pakai ini doang. Gitulah ya. Oke. Nah, kemudian contohnya untuk satu foto atau citra mawar ini saya hasilkan 9 citra baru dan sebagainya. Saya main-main di atas itu pakai rotation, shift, zoom in, dan lain sebagainya. Sementara yang saya juga bisa mengutak-atik kontras. Yang mana kontras? Ini ya, di bawah. Lihat bedanya, kontrasnya berbeda. Nah, yang tengah ini terang banget, kemudian yang di atas ini agak gelap, sementara yang di bagian bawah ini lumayan gelap. Gitu ya. Windu baru join karena habis pemadaman listrik. Mau Windu di mana? Halo Bu, Emang di kota mana ini? di Mojokerto daerah pegunungan atau Trawas Bu. Oh gitu. Iya, maaf ya Bu baru join. Oke. Semoga kita bisa ini ya kuliah normal lagi. Jadi ya supaya kuliahnya jadi lebih normal. Nah, intinya augmentasi data ini dari satu window, tapi saya terganggu sama smoke-nya. Kayaknya nggak proper deh memperlihatkan itu di. Iya Bu, maaf Bu. Lupa matiin kamera Bu, maaf. Ya mau matiin kamera atau enggak sebaiknya itu tidak dilakukan, tapi whatever lah, it's not my business, saya cuma bisa negur aja. So lanjut lagi, jadi tujuan dari image augmentation ini adalah
dari suatu citra yang kita punya, kita bisa generate data yang jauh lebih banyak dengan variasi yang jauh lebih banyak juga, gitu ya. Yang pada dasarnya variasi-variasi citra ini didapatkan dari kita mengimplementasikan berbagai operasi dasar pada citra. Di rotate, di shift, di translasi, di flipping, gitu, macam-macam ya, kayak gitu. Nah, lalu nggak berhenti sampai di situ, kita akan gunakan si hasil augmentasi data tadi ke dalam sistem klasifikasi. Ini sistem klasifikasi, bukan deteksi. Nah, klasifikasinya bla 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 cuma membedakan antara apa nih? Saya lupa. Oh, 10 citra CIFAR 10. Nanti kalian lihat CIFAR 10 itu apa? Saya nggak akan bahas di sini. Ini lagi training dari tadi nggak selesai. Udah sampai berapa epoch? 60. Oh, baru sampai 79. Lama ya. Ini saya pengen membuktikan bahwa akurasinya naik atau enggak. Tapi nggak usah ke situ. Yang sudah saya run tadi, kalian bisa perhatikan di sini. Ini adalah grafik yang menunjukkan, bukan sebelum sesudah dokumentasi ya. Akurasi data validasi dan akurasi data training saja. Bedanya apa? Bedanya di mana? Harus nunggu di sini. Itu. Nah, nanti yang harus kalian kerjakan di tugas yaitu coba diutak-atik augmentasinya. Augmentasi apa saja yang harus kalian lakukan, operasinya itu apa saja yang harus kalian lakukan. Tujuannya adalah supaya akurasinya naik. Gitu. Itu ya. Ada komentar? Pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Nah, kalau gitu saya yang nanya. Ada yang tahu kenapa citra atau foto kalian itu dinyatakan dalam 3 channel? R, G, dan B. Red, green, dan blue. Nah, coba googling. Kenapa tuh? Kenapa representasi citra di komputer, kalau kalian lihat, itu representasi defaultnya adalah selalu dalam 3 channel. Channel red, channel green, dan channel blue. Jadi kita tuh seakan-akan kayak punya 3 matriks R, G, dan B. Nah, itu berkaitan dengan sistem visual manusia. Saya kan janji cuma sampai jam 2 ya. 15 menit lagi, insya Allah nggak usah lama-lama. Nanti sisa slide-nya kalian bisa baca sendiri, nggak susah. Nah, yang perlu kita tahu, kita agak sedikit review ke biologi. Kalian dulu waktu belajar biologi ngelihat bagan mata seperti ini kan, bahwa pada dasarnya bagian mata yang berpengaruh besar pada terlihat atau tidaknya objek oleh mata kita itu, lihat ada iris, ada retina, gitu. Jadi intensitas cahaya itu, perhatikan ya, kata kunci pertama adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya ditangkap oleh iris dan kemudian diteruskan ke retina. Nah, yang ditangkap oleh retina inilah yang kemudian diinterpretasi oleh otak sebagai objek. Sehingga kita bisa mengenali, oh itu kucing, oh itu apel, oh itu mawar. Kayak gitu. Nah, coba perhatikan di bagian keyword atau kata kunci intensitas cahaya. Artinya yang diteruskan ke mata kita itu adalah pantulan cahaya yang mengenai objek. Ada di sini enggak? Oh, enggak ada. Enggak ada ya. Sini aja kalau gitu. Tetap di sini. Coba
kalau kalian berada di ruangan gelap, yang tadi Windu baru aja mati lampu gitu kan. Kalau malam-malam tiba-tiba mati lampu, gelap gulita, kita nggak bisa lihat apa-apa. HP-nya mati, benar-benar gelap gitu ya, nggak bisa lihat apa-apa. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Kalau ada cahaya, cahaya itu kan mengenai benda-benda. Kita bisa melihat karena si cahaya yang mengenai benda-benda itu kan akan memantulkan intensitas cahayanya yang kemudian ditangkap oleh mata kita. Artinya, intensitas cahaya itu berpengaruh besar pada dikenali atau tidaknya objek oleh mata kita. Gitu. Jadi, kenapa sih, kalau selebgram, YouTuber, atau kalian lah gitu, kalau lagi online di Zoom itu, kalian cahayanya cukup atau enggak, maka wajah kalian yang tampil itu kan beda ya. Kenapa sih yang pada syuting di video itu cahayanya terang banget gitu kan, dan ada di angle tertentu, di sudut tertentu. Yaitu dalam rangka supaya kameranya bisa menangkap objek dengan baik. Gitu. Jadi bukan sekedar sok-sokan gitu ya, lampunya banyak banget kalau di studio atau di studio TV, studio segala macam tempat pemotretan. Itu memang tujuannya supaya kameranya bisa menghasilkan gambar yang bagus. Kalau cahayanya kurang ya nggak bisa. Jadi itu semua didasarkan pada konsep terbentuknya objek pada bagian retina kita. Itu intensitas cahayanya harus baik. Nah, saya skip yang bagian ini. Pada dasarnya intinya di sini retina kita itu punya 2 sel, sel kon dan sel rod, sel kerucut dan sel batang. Yang masing-masing itu punya sensitivitas yang berbeda dalam mengenali intensitas cahaya. Kalau sel kon atau sel kerucut, dia untuk mengenali, dia sensitif terhadap warna, sementara yang satu lagi yang sel batang tidak. Dia sensitif atau untuk mengenali yang intensitas cahayanya rendah. Gitu. Itu sebabnya kalau kita berada di ruangan yang gelap, dari awal kita nggak bisa ngelihat apa-apa gitu kan, lama-lama bisa ya. Gitu kan, kalau matanya normal, lama-lama kan mulai bisa mengenali gitu. Tapi awal-awal kan gelap gulita, gitu. Nah, saya pengen kalian memperhatikan bagian ini. Inilah yang menjadi cikal bakal kenapa kita mengenal 3 channel RGB pada citra. Iya, saya tuh mau bikin lingkaran kok ya nggak jadi-jadi. Saya nggak tahu apakah kalian akan bisa meresapi pada saat saya bercerita tentang ini. Tapi inilah yang menjadi cikal bakal kenapa sih pada akhirnya citra itu direpresentasikan ke dalam 3 channel, red, green, dan blue. Nah, itu lagi-lagi didasarkan atas kemampuan dari mata manusia. Mata manusia itu mampu menerima intensitas cahaya yang panjang gelombangnya tertentu. Ya kan, dari 400 sampai 700. Jadi tertentu aja, nggak bisa lebih rendah, nggak bisa lebih tinggi. Nah, gelombang cahaya yang bisa diterima oleh manusia itu ada 3 macam, red, green, dan blue. Yang paling banyak bisa diterima, yang panjang banget cakupan penerimanya itu yang merah. Ya, dari sekian sampai sekian ya. Kemudian berikutnya hijau. Hijau ini agak beririsan sama yang merah, dan terakhir itu yang biru. Biru paling kecil. Paling kecil dan sensitivitasnya juga paling rendah. Nah, meskipun merah dan hijau ini cakupan panjang gelombangnya itu lumayan luas, sisi penerimaannya, namun kalian lihat dari sisi sensitivitas, yang hijau ini lebih tinggi ya. Lihat di sini nih. Dia lebih tinggi daripada yang merah. Itulah kenapa pada pakai green screen. Jadi nggak ngaco juga, nggak mengada-ada juga pakai green screen di belakangnya. Bahkan
di studio-studio animasi yang pada bikin film keren Disney, Pixar, DreamWorks itu pada pakai green screen kan, green screen gede-gede kalau bikin film animasi nanti kan itu ditimpa gitu ya. Ini idenya itu dari sini. Nah, inilah ketiga gelombang cahaya inilah yang bisa diterima oleh mata kita, yang kemudian itu juga ditiru di kamera. Gitu. Jadi kamera itu akan menerima intensitas cahaya red, green, dan blue ini dalam panjang gelombang tertentu. Gitu. Itu kenapa ada 3 channel pada foto atau citra. Representasi komputer selalu RG dan B, red, green, dan blue. Gitu. Masing-masing punya angka masing-masing. Jadi kalau teknisnya, kalau kita sebagai seorang programmer, 3 channel itu ya representasinya 3 buah matriks. Matriks R, matriks G, matriks blue, gitu ya. Gitulah. Itu idenya dari situ. Ini saya skip saja. Nah, ini dia. Yang saya ceritain tadi, ini gambar yang dari tadi saya cari-cari. Nah, imaging system ini adalah retina atau mata kita atau kamera lah ya. Kemudian yang di bagian sini adalah objek yang pengen kita lihat atau pengen ditangkap sama kamera. Lihat, ada sumber cahaya atau iluminasi. Kalau sumber cahayanya bisa pas mengenai objek, nah yang dipantulkan ke mata kita atau ke kamera yang nangkep itu adalah pantulannya. Lihat ya, pantulannya nih. Dari cahaya menyinari objek, kemudian dipantulkan. Jadi makanya wajar kalau di studio foto atau di studio rekaman itu cahayanya gede banget kan, terang banget. Karena yang akan ditangkap oleh kamera itu pantulannya. Itu kayak kalau sekarang kalian melihat wajah saya di Zoom, kenapa terang banget? Karena di depan saya ada lampu. Saya ada di bawah tangga ini posisinya, jadi kalau nggak pakai lampu gelap, alasannya itu sih. Nah, sehingga terlihat natural kan. Tapi kalau saya nggak pakai lampu itu, lampunya nggak dinyalain, contoh ya, beda ya gelapnya. Ini. Nah, coba perhatikan lampunya sekarang saya nyalain. Nah. Kayak gimana Bu? Saya nggak lihat. Oh, udah kelap. Jadi itulah efek dari iluminasi, sumber iluminasi atau sumber cahaya terhadap kualitas ditangkapnya objek. Jadi kalau kalian nanti entah di TA-nya atau nanti pas ngerjain project harus ngumpulin data, ya perhatikan sumber cahayanya ini. Kenapa ya gambarnya kok buram? Iya, nggak ada cahaya yang dipantulkan oleh objek itu, gitu kan? Nggak ada sumber cahayanya. Lagi mendung atau lagi gelap, gitu. Nah, inilah yang kemudian ditangkap si pantulan cahaya tadi kan, pantulan cahaya tadi dalam bentuk intensity, itulah yang disimpan dalam retina kita atau kamera dengan suatu alat-alat tertentu. Gitu. Inilah yang ditangkap kan. Namun sekali lagi, karena yang kita olah adalah citra digital, maka pada dasarnya citranya itu nggak semulus ini gitu ya lengkungnya. Tapi ada proses digitalisasi yang gimana caranya citra ini tuh bisa muat bahasa sederhananya ke dalam kotak-kotak yang sudah disediakan. Jadi komponen di kamera ada CMOS, ada CCD, itu bentuknya adalah kotak-kotak. Satu kotak itu satu warna, kuning, agak kuning atau merah. Jadi satu kotak satu warna. Jadi kalau mirip kayak gini lah ya, kotak-kotak di sini. Kayak gini lah. Nih, setiap satu kotak itu satu komponen sendiri. Dan akan dikasih satu warna, kayak gini. Jadi ada proses digitalisasi untuk mengubah citra asli ke dalam versi digital. Itu sebabnya
kenapa ada macam-macam kamera, ya, kemampuannya beda-beda, resolusinya beda-beda ya. Karena efek digitalisasinya juga beda-beda, gitu. Yang akan berefek pada kualitas citra yang dihasilkan, kualitas foto yang dihasilkan juga beda. Ya kan kalian sering lihat tuh di IG, mbak-mbak atau ibu-ibu, mbak-mbak di sini yang suka lihat fashion gitu kan, kadang suka ada keterangan bahwa warna yang ditampilkan, warna baju yang ditampilkan itu kemiripan dengan warna aslinya sekitar 90% sampai 95%, artinya nggak mirip banget ya. Itu efek dari kamera yang dipakai juga. Gitu ya. Nanti kalau kalian nggak percaya, coba deh pada saat kalian memfoto sesuatu, paling enak sih apa ya, foto bunga gitu. Kalian perhatikan hasil foto yang dihasilkan oleh kamera kalian dengan aslinya. Pasti ada bedanya dikit. Gitu ya. Nah, ini proses digitalisasi. Nah, apa sih yang dilakukan di proses digitalisasi citra itu? Ada di slide ini, nggak akan saya jelasin. Karena sudah saya jelasin pada saat ngajar PCD, itu bahan kuliah PCD. Tapi kenapa sih Bu kita harus memahami ini? Apa ya? Ya kalian akan punya amunisi lebih dibanding yang tidak memahami. Gitu. Kalau kalian ngerti prinsip dari digitalisasi ini, maka kalian akan milih, oh kameranya harus yang begini, supaya gambar yang dihasilkan itu benar-benar mirip sama aslinya, kayak gitu dan sebagainya. Nah ini ya, nanti kalian pelajari sendiri, muncul nggak ya di kuis, proses digitalisasi citra analog. Nah, kalau kita nangkap citra analog itu, ya kalau kita ngambil gambar, itu kan disimpan di kamera gitu kan, memfoto gitu ya, kita moto sesuatu pakai kamera HP kita, itu kan disimpan hasilnya di kamera kita. Ini ada proses digitalisasi. Coba deh kalau kalian punya berapa kamera di rumah, ada kamera yang kualitasnya kurang bagus, punya berapa HP? Ada HP yang kameranya kurang bagus, ada HP yang kameranya bagus, iPhone, Samsung S berapa gitu misalnya. Kalian bedakan hasil gambar yang dihasilkan, foto yang dihasilkan pasti beda. Nah itu karena memang spesifikasi dari kamera yang dimilikinya beda gitu. Nah spesifikasi kamera yang dimiliki itu akan ngefek ke kualitas citra. Kalau kita mundur lagi, itu akan memberikan efek digitalisasi citra yang berbeda. Ah itu kita pelajari di PCD, itu kan asik kan PCD belajarnya. Inilah ya saya nggak akan bahas ini. Nanti kalian nggak tahu kalian baca sendiri atau enggak. Ini proses digitalisasi. Nggak usah lah ya. Berbagai operasi pada citra, baca-baca aja ya slide-nya ya. Nah, intinya itulah sekilas tentang berbagai operasi dasar pada citra dan pengaruhnya dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu di divisi komputer. Ini udah selesai belum? Belum, 93 lagi. Tapi akurasinya nggak naik-naik ini ya, cuma 49. Oke lah, whatever. Susah. Akurasinya berapa? 51. Nggak cukup kalau hanya dengan augmentasi. Karena di sini arsitektur dari CNN-nya juga sangat sederhana, super duper sederhana ini. Nggak yang rumit, cuma layar konvolusinya cuma 2 layar konvolusi. Itu nggak banyak. Gitu ya. Ada komentar dulu atau pertanyaan? Nggak ada ya? Biasalah mahasiswa kalau ditanya itu nggak ada. Nanti kerjain aja tugasnya. Gitu. Nah, saya sarankan kalian untuk sambil santai baca-baca lagi slide-nya. Saya nggak jelasin semua, siapa tahu nanti keluar di kuis. Biasanya keluar dari kuis kan bahan dari slide sama bahan dari tugas. Gitu, nggak jauh-jauh dari situ lah. Sebentar ya, coba saya lihat.
Coba kita lihat grade-nya. Oh, yang dapat 50. Ada 2. Nggak belajar ini biasanya. Ada juga tuh yang dapat bagus tuh, liatin. Ya kan? Nggak belajar dulu nih, langsung ngerjain kuis, nggak baca-baca dulu. Iya tuh, ya kan dosen nggak bego lah ya. Kalau kalian diminta untuk belajar dulu, ya belajar dulu untuk bisa ngerjain kuisnya. Tapi bagaimanapun itu terserah kalian, tanggung jawab masa depan itu ada di kalian sendiri, bukan di saya. Tugas saya sebagai dosen, tugas kami sebagai dosen, hanya membantu mengarahkan, ya, membantu mengarahkan. Pada akhirnya kalian sendiri yang memutuskan mau ngapain dan akan berbuat seperti apa. Gitu. Ya tidak ada kesuksesan yang instan. Kesuksesan yang instan, hilangnya biasanya instan juga. Kayak kasus-kasus yang lagi ngetren nih, afiliator.